Berdasarkan berbagai jurnal kesehatan, urin seringkali menjadi indikator utama kesehatan internal kita. Namun, sebuah studi klinis menunjukkan bahwa sekitar 1-2% populasi di dunia mengalami suatu kondisi yang disebut dengan hematuria, yaitu adanya sel darah merah di dalam urin kita. Masalahnya, banyak orang seringkali mengabaikan perubahan warna urin ini atau baru menyadarinya ketika kondisinya sudah cukup parah. Padahal, secara medis, kemunculan darah dalam urin, baik yang terlihat jelas maupun yang hanya terlihat di bawah mikroskop, adalah alarm dini dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada sistem filter pembuangan tubuh kita. Secara struktur, darah seharusnya tidak boleh bocor ke dalam urin. Di dalam ginjal kita terdapat unit penyaring mikroskopis yang disebut dengan glomerulus. Glomerulus berfungsi seperti saringan yang sangat rapat untuk membuang racun tetapi menahan sel darah merah supaya tetap berada di dalam pembuluh darah. Namun, ketika terjadi kerusakan struktur, misalnya akibat peradangan pada glomerulus, infeksi bakteri pada saluran kemih, atau adanya gesekan dari endapan batu ginjal, maka saringan ini akan menjadi bocor. Itulah penyebab utama mengapa akhirnya darah bisa lolos dan bercampur dengan urin kita. Gejala yang muncul bukan hanya perubahan warna urin menjadi merah muda, merah tua, atau kecoklatan seperti teh. Seringkali kondisi ini disertai dengan rasa nyeri ketika buang air kecil atau disuria. Jika penyebabnya adalah infeksi atau batu ginjal, maka penderita juga akan mengalami rasa nyeri di bagian pinggang bawah, serta frekuensi buang air kecil yang meningkat tetapi dengan volume yang sedikit. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada dua solusi yang bisa kita lakukan, yaitu solusi medis dan juga solusi non-medis. Untuk solusi medis, kita bisa melakukan uji laboratorium seperti urinalisis untuk melihat kadar sel darah merah secara akurat. Jika ada infeksi, maka dokter akan memberikan antibiotik. Namun, jika penyebabnya adalah batu ginjal, mungkin akan diperlukan tindakan medis yang lebih lanjut untuk menghancurkan endapan tersebut. Dan yang kedua adalah solusi non-medis. Sebagai upaya pencegahan, pastikan hidrasi tubuh kita terjaga dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari dan hindari mengkonsumsi makanan dengan tinggi garam yang dapat memicu batu ginjal, serta jangan membiasakan tubuh kita untuk menahan buang air kecil. Mengenali perubahan dalam tubuh adalah langkah awal untuk memulai hidup lebih sehat. Jangan pernah abaikan sinyal dari ginjal kamu karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Saya, Marsha Putri dari kelas 11 F7 Presensi 21. Sekian dan terima kasih.